الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحسن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل يا رسول الله وما إخلاصها قال أن تزحزح عن حرم الله وقال أيضا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الذي وصدق رسول الكريم ونحن إن شاء الله من السيد والسكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Marilah Bapak sekalian mengawali minggu awal pada bulan Syawal, senantiasa kewajiban kita juga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT telah berikan kita nikmat yang begitu banyak, luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, terutama Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang agung, nikmat iman dan Islam. Alhamdulilladzi ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulilladzi ala kulli hal. Dan semua kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang mulia, juga marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa kepada Allah, dan pangkal segala urusan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sebaik-baiknya adalah bila kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan yang terburuk naudzubillah bila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hari yang mulia, nantiasa setiap saat keadaan hakikatnya kita untuk senantiasa menumbuhkan, meningkatkan iman takwa kita dalam hati kita dengan cara kita tunduk patuh dengan perintah-perintah Allah SWT, taslim, patuh dengan perintah Allah, dan juga dengan perintah-perintah petua dari baginda Rasulullah SAW. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan dapat kemenangan yang sesungguhnya di dunia sampai di akhirnya Allah SWT. Hadirin jamaah yang mulia, perintah-perintah Allah secara umum ada waktu-waktunya, terikat dengan waktu, terikat dengan batasan waktu. Seperti kita sholat 5 waktu hari yang mulia, ada waktunya. Zuhur bila kita kerjakan bukan pada waktunya maka tidak sah. Asar, maghrib, isya dan seterusnya. Demikian juga jika terlewat waktunya menjadi qadha. Kemudian sekalian, kita baru saja seminggu yang lalu kurang lebih menjalankan puasa Ramadan, pun ada waktunya. 1 Ramadan ditentukan dengan adanya hilal, kemudian diakhiri dengan adanya hilal, kemudian masuk Syawal, selesai Ramadan. Di luar itu tidak ada puasa Ramadan, hanya 1 bulan saja. Setelah itu mungkin hanya maksimal puasa sunnah saja, sunnah muakkad. Yang mulia, demikian juga tidak lama lagi akan ada haji. Itu pun ada waktunya. Dzulhijjah ditandai dengan wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah, dan itu tidak bisa digantikan dengan waktu yang lain.
Zakat fitrah juga barusan kemarin, mulai 1 Ramadan sampai naiknya khotib ke atas mimbar Idul Fitri, selesai zakat fitrah. Zakat mal ada hal, ada waktunya. Tetapi ada satu amalan yang itu setiap saat keadaan harus ada dalam diri kita. Tidak terikat dengan siang malam, pagi sore, kapanpun tua muda. Bila telah dikenal dia telah balik, terkena hukum dalam syariat Islam, maka harus ada setiap saat keadaan, yaitu iman takwa kepada Allah SWT. Kapan saja harus ada. Karena pertaruhannya yang mulia adalah kematian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa dakhalal jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya dia ucapkan kalimat iman, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maknanya ada iman takwa dalam dirinya, dakhalal jannah. Barang siapa akhir kehidupannya yang terkeluar dari hatinya, mulutnya mentasdikkan dengan hatinya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dakhalal jannah. Tentu sebaliknya kaul hadis ini, barang siapa yang mati tidak bawa iman, naudzubillah, barang siapa mati tidak ada bawa iman, dakhala finnar, letaknya dalam nerakanya Allah SWT. Dan itu hadirin jamaah yang mulia, datangnya kematian tidak tahu kapan. Bisa zuhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa di antara waktu tersebut. Bisa posisi keadaan masih muda, sudah berkeluarga, akan belum, sudah tua, atau mungkin bahkan sampai sudah ringkih pun juga, kalau belum datang waktunya juga tidak. Yang jelas kematian akan datang. Itulah ujian hidup yang sesungguhnya, yang terakhir, yang sebenarnya, yang paling besar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sungguhnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling bagus iman amalnya, takwanya. Siapa yang paling serius ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup diuji Allah SWT sekalian, dan ujian itu terakhir puncaknya adalah datangnya malaikat Israil alaihissalam mencabut nyawa kita. Saat itulah pertaruhan ujian yang terakhir. Bila kita lulus membawa iman takwa, bahkan malaikat Israil datang mengucapkan salam, memberikan keselamatan, maka yang mulia kita menjadi orang yang selamat, sejahtera, bahagia sesungguhnya selama-lamanya. Dan itu tidak ada batasnya yang mulia di akhirat nanti. Tetapi sebaliknya yang mulia, orang yang dicabut nyawanya malaikat Israil dan keadaan tidak beriman, naudzubillah, dalam keadaan durhaka, kafir, fajir, munafik, naudzubillah, maka tempatnya tentu kesengsaraan selama-lamanya. Dikubur di sisi Allah, di masar mizan, yaumul hisab, sampai nerakanya Allah, naudzubillah, selama-lamanya sengsaranya. Dan itu pasti akan terjadi yang mulia. Kematian adalah perkara yang hak. Tidak akan semua di dalam alam ini yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang terkecuali. Tinggal menunggu saja yang mulia. Dan tidak cukup kematian begitu saja, tidak. Nanti di akhirat akan ditimbang, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amaliah kita ketika hidup di dunia. Makanya sekalian, Nabi pun pernah diberikan nasihat malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, sekendak terserah engkau berbuat apapun, tapi ingat bakal mati, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maksudnya adalah nasihat untuk kita. Terserah kita hidup di dunia seperti apa perilaku kita, tetapi ingat kita bakal mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Amal baik dibalas kebaikan Allah, amal jahat akan dibalas kejahat, akan dibalas murkanya Allah SWT. Dan itu akan terjadi Mas sekalian. Dan siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling sukses? Apakah yang meninggal membawa warisan yang banyak, meninggalkan warisan yang banyak? Tidak. Apa ketika meninggal dia meninggalkan harta yang banyak? Tidak. Meninggalkan jasa, nama harum? Tidak juga jaminan. Tetapi orang yang meninggal, kemungkinan Allah memberikan jaminan, faman zuhziya 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari nerakanya Allah SWT, kemudian dimasukkan surganya Allah SWT, faqad faz,
dialah orang yang berjaya, dialah yang sukses. Ini hari yang mulia, dan kita ingat dunia sementara. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia sangat singkat. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Bukankah telah berakhir terdahulu para nabi, para rasul, mereka hidup di dunia, orang yang soleh, yang mulia pun meninggal dunia. Ada orang dulu yang jahatnya luar biasa, mengaku dirinya Tuhan, umurnya ratusan tahun pun meninggal dunia. Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah. Mereka hidupnya lama, berbuat maksiat sekendak hatinya, tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya pun Allah binasakan, hidupnya di dunia disiksa Allah di akhirat selama-lamanya. Naudzubillah. Maka yang mulia itu kita persiapan. Masya Allah, bulan Syawal adalah bulan peningkatan, bukan bulan nyantai. Bulan Syawal adalah bulan kemenangan, bulan peningkatan amal. Ketika selesai ditarbiyah di bulan Ramadan, 1 bulan penuh, diharapkan kita menjadi orang yang istiqamah, bukan menjadi orang yang amal musiman. Selesai Ramadan, selesai pula laju sepi masjid. Tidak demikian. Selesai Ramadan langsung selesai bacaan Quran, dia tidak. Selesai Ramadan selesai amal kita yang kita kerjakan istiqomah, tidak. Kita harap menjadi orang istiqomah, karena ingat yang mulia, kematian seseorang itu akan terjadi sesuai dengan keadaan dirinya ketika amalnya di dunia. Kalau dia mati kalau dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, fa insya Allah dia akan dimatikan Allah dalam ketaatan kepada Allah. Kita berharap demikian, amin. Terus sekalian, dan demikian orang-orang yang hari-hari maksiat kepada Allah, naudzubillah, jangan sampai. Bisa jadi memang Allah berikan taubat, tetapi kematian, kata Nabi, kematian seseorang sesuai dengan perilakunya ketika hidup di dunia. Bila matinya, bila hidupnya disibukkan dengan kemaksiatan, bisa jadi matinya dalam keadaan maksiat kepada Allah SWT. Hari yang mulia, dalam kitab Fadhilus Shadaqah, Syekh Zakaria menulis ada dua kisah manusia dicabut nyawa oleh malaikat Israil salam. Satu seorang yang pangkatnya tinggi, seorang raja, hari-hari maksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Akhirnya ringkasnya, ketika dia membuat arak-arakan perjalanan yang begitu megah, dicegat seorang, kemudian di stop, ternyata malaikat Israel, dicabut nyawanya, langsung tumbang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Satu, ada seorang hamba Allah yang begitu taat kepada Allah, hari-hari ibadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mengajak selalu kepada kebaikan. Akhirnya datang malaikat Israel salam, dan dalam setiap doanya dia berdoa, ya Allah, aku rindu berjumpa dengan malaikat Israel. Aku sudah berlindung kepada Engkau, ya Allah, ingin berjumpa dengan Engkau, dengan kasih kekasih Engkau. Akhirnya datang malaikat Israel, assalamualaikum ya Habibullah, kekasih Allah, aku adalah Israel, utusan Allah. Maka hamba Allah tadi mengatakan apa? Ahlan wa sahlan, selamat datang tamu yang agung yang aku tunggu-tunggu, segerakanlah cabut nyawaku. Maka malaikat Israel katakan, tidak, Allah memberikan bonus kepada engkau waktu. Tidak, aku tidak mau lagi bonus, aku ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala segera. Cabutlah nyawaku, memang sudah lama aku tunggu dirimu. Yang mulia, malaikat Israel katakan, tidak Tuhan, telah menjadi ketetapan Allah bahwa ada bonus waktu kepada engkau. Akhirnya hamba Allah tadi mengatakan, baiklah kalau demikian, izinkan aku mengambil air wudhu dengan sempurna, izinkan aku sholat 2 rakaat. Begitu sujud terakhir, cabutlah nyawaku. Sungguh kematian yang indah, hari yang mulia, mati dalam puncak keadaan dia sujud kepada Allah. Bukankah sujud adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah SWT? Hari yang mulia yang kita harapkan, kita masyaallah hidup di dunia sangat singkat, sangat sementara. Kita semuanya hakikatnya menunggu kematian. Untuk itu mari sekalian, persiapkanlah iman, takwa, amal sebaik-baiknya. Jadilah hamba yang istiqamah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan ibadah dan juga dakwah, warisan baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita kematian yang indah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu iyyakum min faizin aminin, dakhalna fi zumratil muttaqin almu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ويا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا توبة، اللهم اجعلنا استقامة، اللهم اجعلنا حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر فاذكروني أذكركم واشكروا لي وتكفرون. أقيموا الصلاة.